Jaga jarak, dan setelah ibadah diharapkan langsung pulang. Anak-anak di bawah 12 tahun dan jemaat yang lanjut usia di atas 60 tahun sebaiknya beribadah di rumah saja. Hadir di gereja 15 menit sebelum ibadah dimulai. Bagi jemaat yang akan ikut ibadah di gereja, dimohon untuk mengikuti jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pelayanan majelis kelompok masing-masing. Di akhir ibadah, pelayan dan majelis jemaat tidak perlu berdiri di pintu untuk menerima salam dari anggota jemaat guna menghindari antrian dan penyemprotan ruangan ibadah dengan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Kemudian yang terakhir yaitu panitia pemilihan kecamatan yaitu PPK Kecamatan Rantepao, yaitu penyampaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020. Tahapannya karena terlalu banyak mungkin kita baca ada di belakang ya. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur pagi ini kita diberkati Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta IP Lambe yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 membatasi kita untuk bersekutu bersama dalam gedung gereja, tetap kita bersyukur atas kasih Tuhan yang mengizinkan kita untuk merayakan hari yang dikuduskannya, baik itu melalui ruang virtual maupun melalui kehadiran kita dalam gedung gereja secara terbatas. Dalam tuntunan tema menjadi pesemaian firman, kita menikmati perjumpaan dengan Allah dan menyambut firman-Nya dengan mengatakan, haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Sidang jemaat, silakan berdiri. Puji Dia selalu
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu sekalian. Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105 sampai ayatnya yang ke-112. Mazmur 119 ayat 105 sampai ayatnya yang ke-112. Kita baca secara berbalasan. Saya mulai. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku Dan sembung bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku sangat tertindas. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tapi aku tidak sesat dari tita-titamu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Untuk selama-lamanya sampai akhir. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah Tuhan tentang kasih. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mazmur 119 kita nyanyikan selamat bahagia. Sabdamu-lah pelita yang terang bagi langkahku di gelap gulita. Diam Taurat-Mu kuatku genggam dalam lembah yang syarat duka cita, dan sampai tamat jalanku tenteram. Turut firman-Mu dalam sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua tunduk di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita dan mengakui segala dosa kita. Kita berdoa, ya Allah yang mengasihi kami, dalam kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani, tantangan dan pergumulan sering membuat kami lemah dan tidak dapat bertahan untuk setia dalam jalan kebenaran. Kami datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Saudara-saudara, kepada mereka yang dengan tulus hati mengakui segala dosanya,
dan tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai kurban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Demikian Ibrani pasal 9 ayat 28. Sidang jemaat yang sungguh diberkati Tuhan, kita sungguh mengimani bahwa kita sebagai umat yang dipelihara oleh Tuhan, kasih setia senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jika kita masih boleh ada saat ini, bahkan kita boleh berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Nya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan tidak ada keadaan yang dapat menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini ada waktu bagi kita untuk mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan nats firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Terimalah doa syukurku ya Tuhan, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenaran-Nya. Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di dalam surga, atas kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terlebih kami berterima kasih ya Bapa, di pagi hari ini kami boleh datang berkumpul di sini di rumah-Mu yang kudus. Kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan firman-Mu lewat ungkapan syukur kami yang telah kami bawa ya Bapa. Kami tahu semua itu asalnya daripada-Mu. Berkati Tuhan, boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Dan yang masih ada banyak pada kami, Engkau ajar kami Tuhan untuk memakainya secara bertanggung jawab kepadamu. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Allah. Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami tunduk dalam kerendahan hati, bersyukur dan berterima kasih atas hari baru ini, hari Tuhan, di mana kami boleh mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus ini, tetapi juga melalui alat-alat yang modern ini bagi saudara-saudara kami yang tetap tinggal di rumah sambil mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan di tengah-tengah situasi ketika begitu banyak orang, termasuk mungkin kami, gelisah dan penuh kekhawatiran. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih setia-Mu, sehingga saat ini kami masih tetap ada, sehat, penuh pengharapan di hadapan hadirat-Mu, di bawah naungan sayap pengasihan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri kepada kami hati dan akal budi yang siap dan mau mendengar firman-Mu, sehingga itu menjadi pegangan, pedoman dan sumber kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Bapa, ampuni dosa kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13. Firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan-Mu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Firman Tuhan.
Pembacaan firman Tuhan yang kedua, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hidup oleh Roh. Firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang jemaat berdiri. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,
yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Dan ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian saudara-saudara, terima kasih, syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada ayat satu di dalam pembacaan kita ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat bertemu, baik yang hadir dalam ruangan ini atau kalau tidak salah yang mendengar. Bertahun-tahun baru saya berdiri lagi di mimbar ini. Dan selama ini berada di Jakarta dalam masa pensiun atau emeritus, diberi kesempatan untuk memimpin pekerjaan di Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tenaga atau ketua yayasan. Tidak bergaji, tetapi banyak pekerjaan. Saat ini saudara-saudara, kita mau berbicara tentang perumpamaan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita tentang penabur. Lalu saya mau mengemukakan hal yang bersangkut paut dengan sejarah pertumbuhan Injil dan lahirnya persekutuan kita di tengah-tengah komunitas suku Toraja di tanah Toraja dan sekitarnya. Mungkin saudara sudah membaca buku itu yang pernah diterbitkan. Dari benih terkecil tumbuh menjadi pohon yang mengandung atau menyampaikan
berbagai pengalaman dari pasangan penginjil atau misionaris yang pertama yang datang di negeri ini, Anthony van der Lostre, bersama dengan Arisa atau Antonia Petronella. Di dalam buku yang terakhir, di dalam buku ini bagian terakhir ada tertulis kata-kata yang luar biasa kalau kita coba kaji. Dari Alida van der Lostre, yaitu janda pendeta van der Lostre. Dia mengungkapkan kepada anaknya begini, "Percayalah kepadaku, aku sudah berdoa dan masih tetap berdoa supaya anak-anakku tidak akan pernah merasakan keputusasaan seperti yang pernah kualami." Saudara, ini ungkapan dari seorang ibu, seorang istri yang ditinggal mati oleh sang suami. Dan di dalam kata-kata ini terbayang penderitaan yang berkepanjangan yang terus menekan ibu janda Alida van der Lostre ini. Penderitaan karena datang di negeri ini untuk memberitakan Injil sampai pada saat di mana kemudian terjadi tragedi dalam pekabaran Injil di negeri kita ini. Saudara, Ibu Alida Petronella ini berulang kali dan berkepanjangan dalam kehidupannya, yang mengasuh 2 atau 3 anaknya itu ditekan oleh pergumulan yang berat. Ternyata ia pernah berusaha untuk membunuh diri. Kalau kita baca di dalam buku itu. Tetapi di saat-saat ketika akan melakukan tindakan putus asa itu, Tuhan datang dan memberikan kekuatan, kesegaran, dan mampu untuk melihat ke depan hari esok yang perjalanan hidup yang Tuhan pimpin dalam kehidupan ini. Saudara, meskipun Ibu Alida ini hidup di dalam penderitaan, dan meskipun kelihatannya pekerjaan yang dilakukan oleh van der Lostre gagal untuk memberitakan Injil kepada kita di negeri ini, tetapi benarlah apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja, Tertullianus, yang diperkirakan hidup tahun 155 sampai 240 Masehi, yang mengatakan darah orang yang mati syahid adalah benih untuk gereja. Benih tersebarnya Injil Yesus Kristus. Kematian van der Lostre sebagai syahid, dan kita tahu ada banyak syahid-syahid yang kita miliki dalam lingkungan persekutuan kita ini. Ada pendeta Peter Sangka, ada pendeta Tapi, dan lain-lain. Ada sejumlah penatua dan orang-orang percaya yang tetap mempertahankan imannya terhadap ancaman yang diberikan oleh dunia ini. Mereka itu telah menjadi benih untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Mereka itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang dari golongan yang boleh dikatakan benih yang ditaburkan dan jatuh di tanah yang subur, yang oleh perkenan dan berkat Tuhan telah memberikan buah berlipat ganda. Bersama-sama dengan mereka ada ratusan, bahkan mungkin ribuan orang-orang yang telah menjadi benih, walaupun mungkin darahnya tidak tercurah, sehingga menyebabkan Injil itu semakin tersebar di negeri kita ini. Injil kerajaan Allah ditaburkan mendarat di hati banyak orang,
Dan oleh pekerjaan Roh Kudus mereka selanjutnya pergi ke berbagai tempat untuk menaburkan benih yang telah mereka terima dari Allah itu. Saudara, dalam masa-masa sulit yang pernah kita alami, maka begitu banyak orang-orang yang seperti ini. Sekali lagi, walaupun darah mereka tidak tercurah, tapi menghadapi kesulitan yang luar biasa, mereka memberikan waktunya, memberikan hidupnya, supaya Injil yang telah mendarat di hati mereka itu terus memberikan buah. Dan kitalah bagian dari buah-buah itu, saudara-saudara. Kitalah semua ini bersama-sama dengan pendahulu kita yang merupakan buah-buah dari benih yang jatuh di tanah yang subur. Memang dalam sejarah kita menemukan bahwa ada juga orang yang mendengar, tetapi kemudian dimakan oleh burung-burung itu. Mereka mendengar tetapi tidak menerima. Ada mereka yang gembira dan kemudian menganggap bahwa ini sesuatu yang baru, menjanjikan, tetapi kemudian oleh tekanan apapun murtad. Ada juga orang-orang yang menerima Injil itu tetapi kemudian digabungkan dengan hal-hal dunia ini, dan makin lama benih Injil itu mati, tidak tumbuh karena hal-hal di dunia ini. Tetapi saudara, syukur kita sekarang mengalami bahwa di dalam komunitas suku kita ini ada sebuah persekutuan baru yang namanya gereja. Saudara tentu pernah mendengar apa arti gereja. Kata 1 Petrus 2 ayat 9-10, dipanggil dari dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itulah gereja, persekutuan baru. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja disebut sebagai umat Allah. Maaf. Gereja disebut sebagai umat Allah. Tetapi juga umat Allah ini disebut di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 sebagai kebun ini batuk orang pensiun, saudara-saudara, batuk orang tua. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, umat Allah itu disebut sebagai kebun anggur Tuhan. Dan kita bisa mentransformasikan, mentransfer, mengirim gelar ini kepada kita. Kita boleh sebut gereja Toraja sebagai kebun anggur Tuhan. Tuhan menanam kita di dalam kebunnya itu, agar supaya kita dapat memberikan buah yang berlipat ganda, buah yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, sejarah kehadiran Injil di negeri kita ini, sudah begitu banyak buah yang dapat dipetik, yang dapat diperoleh, yang menyukakan hati Tuhan. Bukankah saudara-saudara, orang-orang yang selama ini mungkin tidak mengenal Tuhan dan mungkin tidak mengetahui jalan kehidupan ini, tetapi sekarang menemukan jalan kebenaran itu? Bukankah saudara-saudara,
Kita mengetahui saudara-saudara kita itu tersebar dari negeri ini ke berbagai tempat dan menjadi orang-orang yang berhasil. Dan sadar atau tidak, diakui atau tidak, keberhasilan mereka itu karena Injil yang mereka terima, yang mereka dengar, walaupun mungkin tipis. Tetapi kita harus mengakui bahwa dari dalam kebun anggur Tuhan ini telah tumbuh begitu banyak anggur yang memberikan buah yang manis karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya berjalan ke berbagai tempat karena tugas-tugas saya di Lembaga Alkitab Indonesia, saya menemukan orang-orang Toraja yang mengakui bahwa mereka latar belakangnya adalah latar belakang gereja Toraja yang telah menerima dan pengajaran tentang Injil Yesus Kristus itu dari, di dalam dan oleh gereja Toraja. Dan di sana mereka berkarya, menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga menjadi berkat bagi negeri kita ini. Ya, amat banyak dari anggur, tanaman anggur di dalam kebun anggur Tuhan itu yang telah memberikan buah. Tapi, dan maaf, dari tempat ini saya harus mengatakan juga bahwa banyak anggur atau tanaman anggur di dalam kebun makin tidak ada artinya bagi kehidupan mereka dan kehidupan orang lain dan mempermalukan Tuhan. Kelompok-kelompok ini atau pohon anggur yang sedemikian ini sekali lagi memang memberikan buah. Tetapi buah yang mereka hasilkan adalah buah yang asam. Buah yang membuat Tuhan malu dan sakit hati. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini adalah suatu syair yang menggambarkan Allah begitu sedih, kecewa, bahwa ia telah menanam begitu banyak pohon anggur di kebunnya. Tetapi dari dalam kebun itu banyak pula buah yang asam yang dihasilkan. Dari dalam komunitas yang dipanggil oleh Allah itu ternyata banyak perbuatan ketidakadilan, ketidakbenaran, hal yang sekali lagi menyakitkan hati Tuhan. Saudara, negeri kita ini menghadapi begitu banyak tantangan. Agak lama saya menjauh dari negeri kita ini, tapi terus mengikuti pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja dan oleh negeri kita ini. Yesus telah menumpahkan darahnya untuk menebus kita dan mengaruniakan kepada kita, mengajarkan kepada kita kebenaran. Dia ingin supaya negeri kita ini, seperti yang puluhan tahun yang lalu diterbitkan sebuah buku oleh gereja Toraja nama Negeri di Atas Gunung, supaya negeri di atas gunung ini bercahaya. Bercahaya dalam arti memuliakan Tuhan. Bercahaya berarti dari negeri ini, dari persekutuan ini timbul keadilan dan kebenaran. Ya, saudara-saudara, kita menghadapi tantangan yang luar biasa.
Dan kepada kita diperhadapkan, apakah kita mau menjadi benih yang jatuh dan tumbuh subur di tanah yang subur? Itu tantangan bagi kita. Sekali lagi Yesus Kristus telah menumpahkan darahnya untuk kita. Dan alangkah keterlaluan kita, alangkah bodohnya kita, alangkah kita bernasib sial ketika kita mengabaikan pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan kelepasan itu kepada kita. Saudara, saat-saat yang kita hadapi ini sesungguhnya merupakan saat-saat yang dipersiapkan, diberikan oleh Tuhan untuk kita merenungkan terus-menerus siapa kita, apa yang Tuhan maksudkan untuk kita hidup di dunia ini. Barangkali sudah berulang kali kita mendengarkan renungan-renungan mengenai apa yang disebut coronavirus, COVID-19, atau singkatnya COVID-19. Banyak orang yang takut, banyak orang yang gelisah. Berbagai upaya diadakan untuk membendung penyebaran pandemi ini. Tapi tidak perlu takut. Jangan takut. Tetapi ini adalah satu kesempatan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan untuk merenungkan dan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam menghadapi semua tantangan ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kalau biasa dikatakan bekerja dari rumah, work from home, kata bahasa Inggrisnya WHO. Tinggal di rumah, stay at home. Tetapi juga ada satu, beribadah di rumah. Beribadah di rumah. Kalau kita tidak bisa keluar, kita beribadah di rumah. Artinya kita menjadikan kehidupan keseharian kita sebagai kehidupan yang beribadah, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Suami mendidik istrinya, istri mendidik suaminya, orang tua mendidik anak-anaknya untuk bersekutu bersama, supaya mereka menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan bagi mereka yang kini senantiasa berusaha untuk melakukan itu, biarlah tuntunan Roh Kudus terus memberikan kekuatan bagi saudara untuk makin tumbuh, makin berkembang, dan menjadikan saudara hidup di dalam kehidupan yang keberkatan. Tetapi bagi mereka yang masih terus-menerus memberikan buah-buah yang pahit, yang menyakitkan hati Tuhan, ada kesempatan. Ada kesempatan untuk mengubah kehidupan ini supaya kehidupan ini memberikan buah-buah yang manis. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah makna dari perumpamaan yang telah kita baca. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati gerejanya. Tuhan memberkati negeri kita ini. Amin.
Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Ada sejumlah pokok doa yang telah dipersiapkan, antara lain mereka yang sakit sedang dirawat di rumah sakit seperti Bapak Layuk Sarungallo di Rumah Sakit Elim, Ibu Herlince Randan di Rumah Sakit Laki Padada, anggota jemaat yang berulang tahun, orang tua lansia di jemaat Rantepau ini, pelayanan majelis gereja jemaat Rantepau, rencana pemberkatan nikah Saudara Datu Buak Napo dengan Saudara Seprianto Melsi Palamba 15 Juli yang akan datang direncanakan. Pelayanan peneguhan sidi dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli dalam kebaktian jam 11 di Jemaat Rantepau. Yang berduka cita, kita ikut berduka cita dan mendoakan kaum keluarga dari Bapak almarhum Edi Papayungan yang meninggal di Makassar tanggal 9 dan telah dimakamkan di Makassar. Rencana pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepau, upaya pencegahan COVID-19 di seluruh dunia. Kita berdoa untuk pemerintah dan gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat, doa permohonan kami kepadamu. Pertama-tama kami berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, khususnya seperti yang kami ketahui Bapak Layuk Sarungallo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim, Ibu Herlince Randan di Rumah Sakit Laki Padada, dan barangkali masih banyak yang lainnya yang tidak kami ketahui, tapi Engkau mengetahui keberadaan anak-anak-Mu. Mereka yang sakit, mengalami gangguan kesehatan, kunjungilah mereka. Apalagi mereka yang mengalami atau terpapar oleh coronavirus, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada 62 orang yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan mereka. Terima kasih atas waktu setahun yang telah Engkau tambahkan kepada umur mereka, yang telah Engkau berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami mohon, pimpinlah mereka di hari-hari kehidupan selanjutnya. Kami berdoa untuk para orang tua di dalam jemaat ini di usia lanjut. Topanglah mereka. Ketika masih muda Engkau mempergunakan mereka, mereka pergi ke sana kemari untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki. Dan ketika mereka tua, Engkau tentu tidak akan mengabaikan dan melupakan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan majelis gereja jemaat Rantepau ini dalam minggu ini. Berkati mereka, supaya mereka menjadi alat-alat yang kudus di dalam tangan-Mu untuk pembangunan persekutuan tubuh Kristus, yaitu gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini dan di berbagai tempat. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Saudara Datu Buak Napo dan Seprianti Melsi Palamba. Kiranya rencana itu dapat terlaksana dengan baik. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka dan segenap kaum keluarga dan jemaat-Mu, supaya niat suci itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana peneguhan sidi minggu yang akan datang. Kiranya semua itu dapat terlaksana
dan kaum muda kami yang akan mengakui imannya, akan menjadi orang percaya, orang Kristen yang dewasa, yang semakin mampu untuk melaksanakan tugas panggilan. Kiranya semua itu dapat terlaksana dan mereka adalah orang-orang yang keberkatan. Bersama dengan keluarga saudara kami Edi Papayungan almarhum, kami berdoa, kami bermohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada istri, anak-anak dan kaum keluarga yang ditinggalkan. Tidak kami duga ya Bapa, tetapi itulah kehendak-Mu. Keputusan-Mu mengenai kehidupan kami ini ada sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Karena itu, kami yang masih hidup ini, biarlah Engkau mengajar kami oleh kuasa Roh yang Kudus untuk tetap menggantungkan diri hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bukakan jalan, beri hikmat oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menemukan rencana yang terbaik dan untuk memperoleh hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita itu. Kami berdoa ya Tuhan, upaya bangsa kami, pemerintah kami, bahkan seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah segala upaya itu. Dan kami berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, juru rawat dan tenaga medis. Lindungi mereka, berkati mereka. Karena kami tahu ada ratusan para dokter dan juru rawat yang telah menjadi korban karena perjuangan kemanusiaan yang mereka lakukan. Berkati dan hiburkan kaum keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang telah menjadi korban itu. Dan sekali lagi kami mohon lindungilah para dokter, tenaga medis yang terus memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kehidupan mereka untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan kekuatan, berikan perlindungan. Dan kami tahu ada saja di dalam bangsa ini orang-orang yang mau menggunakan saat-saat ini sebagai orang yang memancing di air keruh, menimbulkan kekacauan. Tuhan, ingatkan mereka bahwa saat-saat ini mestinya kami bersatu, menyatukan hati, menghadapi cobaan yang sedang melanda bangsa ini, melanda seluruh dunia. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, baik gereja Toraja maupun gereja-gereja di Indonesia ini. Tuhan beri hikmat untuk tetap berdiri teguh, memberikan penguatan melalui firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menghadapi tantangan yang sedang kami hadapi. Bapa, inilah doa kami. Lindungi kami di hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami dan jadikanlah kami oleh kuasa Roh yang kudus sebagai benih-benih yang jatuh di tanah yang subur, supaya kami dapat memberikan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan menjadi orang yang hidup keberkatan dalam hidup ini. Ampuni dosa kami Bapa. Dengar kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian terakhir dari liturgi kita, mari kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kiranya Engkau bermurah hati kepada hamba-Mu ini, supaya aku tetap hidup dan mentaati ajaran-Mu. Mazmur 119 ayat 17. Kidung pujian kisah seorang penabur kita nyanyikan. Dan saudara-saudara, pergilah, jalanilah dan hidup dalam anugerahnya dalam tuntunan firman Allah. Lakukanlah firman-Nya sebagai buah ketaatan kepada Tuhan yang mengasihimu, agar dapat menjadi persemaian kebenaran. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh diberkati pada saat ini oleh karena lewat hamba-Nya Bapak Pendeta IP Lambe, kita telah diberkati Tuhan lewat firman kebenaran pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan terus menuntun Bapak Pendeta di dalam tugas dan pelayanan di dalam keluarga, memberi kesehatan dan kekuatan dalam karya dan tugas, dan tentunya terus menghasilkan buah yang manis untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Menutup kebaktian kita pada saat ini, kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kasih Tuhan Mengiringmu. Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu.
dalam terang kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kembalilah dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya terus menyertai memberkati kita. Salam sehat.